Dan eh, pujian tadi sempat membuat saya juga meneteskan air mata. Haleluya. Kenapa? Karena kita menyadari kebaikan Tuhan melalui setiap pujian yang kita naikkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, senang bisa ketemu dengan Bapak Ibu pagi hari ini. Dan tentu saya perlu memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Pendeta Jeffrey Daniel Pham. Saudara kalau mungkin tanya Pham-nya apa? Pham saya itu Pham, ya. Jadi memang dari opa saya, saudara kalau lihat muka udah ketahuan ini keturunan Tionghoa, mata sipit ya saudara ya. Jadi opa saya dulu adalah orang Singkawang, orang Kek, tetapi tahun 50 dia pindah ke Papua, dulu masih dikenal dengan Irian Jaya di kota Sorong dan dia menikah di sana dan akhirnya orang tua saya juga dua-duanya kelahiran Sorong, saya adalah orang kelahiran Papua di Sorong. Dan saya tinggal di Jakarta, ya ini saya bilang tadi tolong tampilkan biar saudara bisa melihat keluarga saya. Kalau saudara lagi ke Jakarta, jalan-jalan kita ketemu di mall atau di mana saja, saudara tegur saya ya. Istri saya orang Batak, Bapak Ibu Saudara. Ada orang Batak di sini? Banyak? Tapi nggak mau angkat tangan. Ada orang Batak? Haleluya. Istri saya Boru Simanjuntak. Ya, anak kami 3, yang pertama usianya 22 tahun, sudah lulus kuliah ya di sekolah bisnis. Dia lulus kemarin bulan Mei, usianya 22 tahun. Yang nomor 2 sekarang masih semester 5 di jurusan Visual Arts. Mereka kuliah di University of British Columbia di Vancouver di Kanada. Lalu yang duduk itu anak saya yang ketiga, laki-laki, masih kelas 2 SMA. Kami tinggal di Kelapa Gading, Jakarta. Saya melayani di GBI Shalom Tanjung Priuk. Gembala saya adalah Pendeta Yori Tasik, salah satu dewan pendiri dari Gereja Bethel Indonesia. Saat ini saya selain melayani di gereja lokal secara organisasi, saya ada di Sinode Gereja Bethel Indonesia sebagai Ketua Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia. Senang bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua di tempat ini. Ini pertama kali saya ada di Kota Palu. Istri saya ketika tahun 2018 sudah pernah ke sini ketika setelah gempa. Dia datang bersama beberapa teman-teman hamba Tuhan memberikan bantuan dan juga melayani. Tetapi kalau saya hari ini kemarin baru tiba dan langsung sudah bisa menikmati kaki lembu Donggala ya katanya ya. Kaledo ya. Ya jadi saudara hebat, kaki lembu aja saudara makan. Ya, dan terima kasih bisa diberikan kesempatan buat saya melayani Ibu Gembala dan seluruh tim pengembalaan yang ada. Baik, hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Live in Worship, hidup di dalam penyembahan. Tema 1 bulan atau bulan ini kayaknya adalah Bapak Ibu tentang berbicara tentang bagaimana menjadi penyembah yang sejati. Pagi hari ini di ibadah pertama saya sampaikan tema Live in Worship. Nanti ibadah kedua tema yang berbeda sampai nanti malam ada 4 tema yang berbeda tetapi inti atau esensinya adalah tentang bagaimana kita menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Saudara, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, kita semua datang ke tempat ini tadi kita memuji dan menyembah Tuhan. Tujuan kita datang ke gereja untuk apa? Saya percaya kita datang ke gereja ini salah satunya adalah untuk menyembah Tuhan. Amin. Amin saudara. Ada orang? Kalau saya bilang amin, saya tanya saudara setuju? Kita deal dulu di awal. Kalau saya bertanya saudara jawab. Amin saudara. Boleh berikan dulu salam kiri dan kanan. Mungkin saudara masih baru terbangun. Siapa yang sudah sarapan pagi hari ini? Amin. Tadi pagi saya bangun di hotel karena saya masih sedikit jet lag. Karena hari Rabu kemarin baru kembali dari Amerika. Kita ada retret seluruh GBI di Amerika Utara. Jadi jam tidur masih terganggu. Jadi tadi pagi saya bangun sekitar jam setengah 5, jam 5, jam setengah 6 lewat saya keluar, saya tanya sama orang hotel, di mana ada jual sarapan. Dia bilang keluar, nanti jalan ke kiri ada nasi kuning. Saya keluar, saya cari tidak dapat nasi kuning. Akhirnya saya masuk di Alfamart, saya beli roti, saya beli susu dan kembali ke hotel. Dan akhirnya saya sudah sarapan. Saudara sudah sarapan? Sudah? Tapi kayak kurang semangat, kayak masih lemas gitu saudara ya. Semangat dong saudara, semangat, katakan semangat. Haleluya. Kita datang ke sini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tadi worship leader sudah membawa kita langsung masuk di dalam lagu cepat, betul ya? Kita memuji Tuhan, bahkan kita masuk di dalam penyembahan kita.
lagu lambat, kita bisa nangis, kita menyadari akan kebaikan Tuhan. Karena ketika kita bangun pagi hari ini saja, itu adalah anugerah Tuhan. Kalau saudara lihat di Instagram saya tadi pagi ketika saya sudah kembali dari Alfamart, saya kembali ke kamar hotel, saya bikin teh karena di situ ada teko yang bisa bikin air panas, lalu saya duduk di teras hotelnya sambil makan roti dan minum teh, dan saya ingat akan kebaikan Tuhan dan saya posting dan saya kasih ayat yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Siapa di sini menyadari bahwa setiap pagi saudara bangun itulah anugerah Tuhan. Amin ya saudara ya. Saudara masih bisa sehat, saudara masih bisa melakukan banyak hal, bahkan mungkin setelah ini nanti saudara ada mungkin sedang memplanning atau rencanakan untuk mungkin kumpul dengan keluarga, mau jalan-jalan, mau kemana, itulah anugerah Tuhan. Nah saudara, kita akan lihat bahwa segala sesuatu yang kita terima daripada Tuhan itu adalah harusnya kita kembalikan kepada Tuhan dan itulah bentuk daripada penyembahan kita. Kita lihat di dalam Roma pasal 11 ayat 36. Kita baca sama-sama Roma pasal 11 ayat 36, 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Saudara, kita harus menyadari bahwa semua yang kita punya seperti ayat ini berkata, sebab segala sesuatu itu adalah daripada Tuhan, oleh Tuhan dan kepada Tuhanlah. Oleh sebab itu kemuliaan itu adalah milik Tuhan. Bukan hanya ketika kita berkata kemuliaan bagi Tuhan pada hari ini, hari Minggu, tetapi kemuliaan Tuhan itu ada untuk selama-lamanya. Di dalam arti yang luas, penyembahan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara. Maka segala sesuatu di dalam kehidupan kita haruslah merupakan tindakan penyembahan. Dalam artian apa? Penyembahan kita adalah segala sesuatu itu yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Penyembahan itu adalah kegiatan memuliakan Tuhan di dalam hadiratnya dengan suara kita. Ketika kita nyanyi tadi, kita itu sedang memuliakan Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan kita sedang memuliakan Tuhan. Saat kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali sibuk dengan urusan-urusan di dalam dunia ini. Pekerjaan kita, keluarga kita, bahkan mungkin pelayanan kita, berbagai aktivitas. Tetapi pernahkah saudara, kita pernah berhenti dan ambil waktu yang terbaik, berhenti sejenak dan merenungkan apa yang menjadi tujuan hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan yang beriman. Harusnya kita mengambil waktu sebentar dan berkata, aku hendak memuliakan Engkau dalam setiap kehidupanku. Saat kita menyembah Bapak Ibu Saudara, kita itu sedang mendeklarasikan betapa hebat, betapa berharga dan bernilainya Tuhan bagi kita. Setuju ya saudara ya? Makanya tadi lagu apa tuh? Mana yang WL? Ibu. Saya udah langsung nangis ya. Saya lihat juga ada satu singa udah langsung lap air mata. Ibu kayaknya ya. Saya juga ikut nangis bukan karena ibu tapi memang liriknya begitu indah ya. Terima kasih. Buat kasih, coba mainkan dulu biar ibu bisa nyanyi, suaranya bagus bu. Kalau saya takutnya musik kemana, musik kesana saya kesini gitu ya. Tadi yang bait pertamanya gimana tuh? Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Wow, lewati setiap masalah. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Amin. Janjimu Tuhan, janjimu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Amin. Dia
penolong. Penolongku yang aku percaya. Stop dulu sampai di situ. Saudara yakin dia adalah Tuhan yang menuntun langkah kita setiap hari? Bait aja udah bisa bikin kita nangis. Kenapa? Karena kita ingat Tuhan itu ada dalam setiap musim hidup kita. Dia ada bukan hanya ketika kita sedang diberkati Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam saat-saat tersuram di dalam kehidupan kita. Dia juga ada di sana. Tuhan gak cari kesempurnaan dari dalam hidup kita. Tuhan gak cari apa yang kita gak punya. Tuhan mencari apa yang saudara miliki. Dari apa yang kita punya, kita bawa persembahkan sama Tuhan. Tuhan akan kasih kapasitas saudara ditambahkan. Apa yang saudara kerjakan hari ini kalau saudara berkata, Tuhan terima kasih untuk segalanya yang Tuhan sudah berikan. Aku mau setia, aku mau bekerja dengan baik. Kalaupun ada pergumulan masalah, seperti pujian tadi bilang, lewati masalah, pergumulan, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu mari melalui setiap apapun yang kita lakukan, baik perkataan kita, perbuatan kita, harusnya merupakan sebuah tindakan penyembahan kita kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 16 bilang begini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Tuhan itu sudah dan dia sedang memanggil saudara dan saya untuk kita masuk ke dalam sebuah hubungan dengan dia yang dibangun lewat penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita akan lihat poin yang pertama tentang penyembahan. Saudara, hal yang pertama yang harus kita sadari dan kita mengerti bahwa penyembahan itu adalah respon terhadap kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyadari bahwa apapun yang telah kita alami dan kita dapatkan dan kita alami dalam hidup ini, itu adalah bukti dari kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Maka ketika kita menyembah Tuhan, kita menyanyi, kita berdoa, kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Dan bahkan apapun yang kita lakukan, kita baik sama orang, kita memperhatikan seseorang, kita mungkin besuk seseorang yang sakit, bahkan kita membantu dia. Itu adalah bukti daripada respon saudara terhadap kebesaran Tuhan. Kalau saudara hadir hari ini di gereja ini bukan karena saudara mau setor muka sama Bapak dan Ibu Gembala. Tetapi saudara hadir beribadah di tempat ini itu merupakan respon saudara terhadap kebesaran Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan sudah pelihara saudara. Tuhan sudah jaga saudara. Walaupun ya tentu pergumulan ada, tantangan ada, masalah tetap ada. Betul ya Bapak Ibu ya? Orang mau ke gereja aja ada masalah Bapak Ibu. Papa bilang sama mama, "Mah ayo dong cepet. Ini sudah mau mulai gereja, Papa udah siap." Mama bilang, "Sabar dong Papa, alis mama belum lurus." Itu juga bisa jadi persoalan. Di dalam hidup kita akan ada selalu tantangan, akan ada persoalan, akan ada pergumulan. Tetapi mari kita mau ingat bahwa hidup ini adalah bukti dari kebesaran Tuhan. Kalau kita lihat dunia ini dengan segala ciptaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Bahkan kejadian di Palu tahun 2018 kita melihat bahwa wow, betapa tidak berdaya dan sangat kecilnya kita manusia. Betul ya Bapak Ibu ya? Kemarin saya diajak sama Pastor Joy makan dan cerita. Tadi malam juga bagaimana gemuruh itu terjadi ya saudara ya. Jadi gempanya bukan gempa yang biasa mengerikan. Saya pun tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya. Dan apa yang saudara boleh alami, mungkin ada beberapa dan banyak dari saudara yang mengalami pada saat itu. Katanya ketika tidur, kedengaran dari tanah di dalam itu masih bergemuruh saudara. Mengerikan ya saudara. Bagaimana gempa itu bukan hanya
tergoncang-goyang, tetapi bahkan sampai naik turun, bahkan itu seperti blender katanya, likuifaksi itu kan. Wow, betapa kita manusia yang tidak berdaya. Oleh sebab itu jangan pernah ada seorang pun yang merasa dirinya lebih hebat daripada Tuhan. Maka hidup kita adalah bentuk daripada penyembahan kita. Worship di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata syakah. Syakah itu artinya tengkurap, artinya membungkuk, meringkuk, menjatuhkan diri, tiarap. Betul-betul memohon dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kepatuhan, ketaatan, menghormati kepada Tuhan. Bagaimana sikap penyembahan yang seperti itu yang Tuhan mau kepada kita, umat-umatnya. Bahwa Tuhan, aku sadar hidupku adalah bukti dari kebesaran-Mu. Dan pada hari ini aku datang menyembah Engkau. Karena Engkau Allah yang besar, Allah yang hidup. Aku tidak sanggup tanpa Engkau ya Tuhan. Yang membuat penyembahan kita luar biasa adalah apa? Seorang bernama Francis Chan, dia berkata, what makes worship amazing is the object of our worship. Jadi apa yang membuat penyembahan kita itu menjadi luar biasa adalah objek daripada penyembahan kita. Penyembahan kita adalah objeknya kita tujukan adalah kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Betul ya saudara ya? Jadi ketika kita menutup mata, kita menyembah dan mata kita tertuju, mata iman kita tertuju kepada Tuhan. Yang membuat penyembahan kita luar biasa adalah ketika penyembahan kita lihat dan kita ingat. Mata kita tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itulah yang membuat our worship is amazing. Yang membuat penyembahan kita dahsyat dan luar biasa adalah kepada siapa kita sembah. Bukan bagusnya saudara suara kita. Bukan bagusnya bagaimana alunan musik membawa kita memuji Tuhan. Tetapi yang membuat pujian dan penyembahan kita begitu luar biasa adalah objek yang kita sembah, yaitu Tuhan. Dan hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang punya hati kepada Dia. Seperti Tuhan menguji Abraham. Tuhan meminta apa yang paling berharga daripada Abraham. Anak yang sudah dinanti-nantikan sekian tahun. Yang merupakan janji daripada Tuhan yang tidak langsung terjadi. Tuhan bilang, aku akan membuat engkau memiliki keturunan seperti banyaknya bintang yang ada di langit dan pasir yang ada di laut. Itu janji Tuhan buat Abraham. Tetapi apakah Abraham langsung mengalami dan menerima janji Tuhan? Tidak saudara. Tuhan menguji iman Abraham. Abraham dengan setia walaupun dalam perjalanannya dia dengan istri sempat juga tidak taat dan akhirnya dia menghampiri Hagar hambanya. Tetapi pada akhirnya Tuhan memberikan apa yang dijanjikan yaitu anaknya Ishak. Tetapi saudara tahu, kita semua tahu ceritanya. Bahwa ketika Ishak sudah didapatkan, Tuhan menguji lagi Abraham. Apakah dia mau mempersembahkan anaknya yang tunggal itu. Yang begitu berharga, yang sangat dicintainya. Abraham taat. Abraham dia tahu kepada siapa dia sembah. Dia menyembah Allah yang gak pernah mengecewakannya. Tuhan tahu apa yang menjadi hati Abraham. Hati Abraham tidak terbagi saudara. Hati Abraham adalah milik Tuhan. Pikirannya, emosinya, keinginannya dia berikan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan sedang cari dari saudara. Pikiranmu, hatimu, emosimu, keinginanmu untuk selalu datang dan menyembah sama Tuhan. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang punya hati seperti Abraham. Orang yang tidak punya hati yang terbagi, terlalu tertuju kepada Tuhan. Dan apa yang membuat penyembahan kita amazing adalah objeknya. Lalu yang kedua, kita harus juga sadar bahwa penyembahan itu bukan hanya sekedar aktivitas mingguan Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang merasa bahwa karena ini hari Minggu ya saya harus datang beribadah. Karena hari Minggu adalah wajib bagi orang Kristen untuk ke gereja. Sehingga kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi saya percaya penyembahan itu lebih daripada hanya sekedar aktivitas dan rutinitas mingguan.
Maka penyembahan harus senantiasa kita lakukan. Bukan hanya ketika kita sedang ada di gereja. Amin ya saudara ya. Penyembahan bukan hanya sekedar aktivitas mingguan. Banyak orang menganggap penyembahan itu hanya terjadi saat kita berada di gereja pada hari Minggu. Tetapi penyembahan yang sejati itu adalah lifestyle, itu adalah gaya hidup. Yang harus kita lakukan setiap saat, setiap detik, setiap hari. Tuhan kasih kita kesempatan untuk menyembah Dia. Baik di dalam doa, baik dalam puji-pujian maupun dalam tindakan kasih. Belum lama kita melalui badai COVID atau pandemi COVID-19. Ada banyak sekali gereja yang tidak lagi melakukan ibadah secara onsite, lakukan secara online. Ada doa-doa melalui Zoom. Kita dapat lihat pada saat itu ketika suasana yang mencekam, ketika diadakan doa secara online melalui Zoom, ada banyak sekali partisipan atau pengikut yang akan join. Tetapi ketika keadaan pandemi sudah berlalu, doa online sudah semakin berkurang orangnya. Tapi itulah manusia, ketika terhimpit, ketika ada dalam persoalan, masalah, ketika ada dalam bahaya yang mencekam, kita ingat sama Tuhan. Tapi hari ini kita kembali diingatkan, apapun situasi dan kondisi dalam hidup kita, kita mau tetap menyembah Tuhan. Boleh katakan kiri dan kanan, jangan lupa menyembah Tuhan dalam hidupmu. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah saudara, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita menyembah Tuhan. Penyembahan kita adalah cara kita untuk mendapatkan arahan daripada Tuhan. Jadi penyembahan bukan hanya sekedar kita bernyanyi seperti pujian tadi. Dan kita merasa bahwa wow, pujian ini sesuai dengan apa yang sedang aku hadapi. Pujian ini enak liriknya. Wah, pujian ini nadanya enak dan lain sebagainya. Dan kita larut di dalam euforia dan atmosfer di dalam gereja ketika ibadah. Tetapi penyembahan adalah cara kita bagaimana kita dapat mendapatkan arahan daripada Tuhan. Karena dalam banyak hal di dalam kehidupan kita, ada banyak sekali yang kita nggak paham dan kita nggak mengerti, saudara. Seringkali ketika kita ada persoalan dan masalah, kita coba berpikir dengan kepintaran, kehebatan kita, dengan otak kita. Ketika ada masalah kita mulai cari orang yang siapa yang bisa bantu kita. Mungkin kita ingat sama koneksi kita punya teman yang punya pangkat, jabatan, kekayaan dan lain sebagainya. Dan kita pikir mereka bisa tolong kita. Tetapi saudara, kita harus utamakan untuk datang pertama kali kepada Tuhan. Melalui penyembahan kita pasti dapat arahan daripada Tuhan. Yang kedua, penyembahan kepada Tuhan akan menghasilkan yang namanya perjanjian. Tuhan berkata kepada bangsa Israel dalam Keluaran 6 ayat 7. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ketika mereka datang berseru, ketika mereka beribadah kepada Tuhan, ibadah mengandung janji Tuhan. Saudara datang hari ini memuji dan menyembah Tuhan, penyembahan saudara akan menghasilkan perjanjian karena ibadah mengandung janji Tuhan. Apa yang menjadi janji Tuhan? Janji Tuhan akan memberkati hidup saudara. Janji Tuhan akan menyertai, memelihara hidup saudara. Saudara datang dengan sakit penyakit, ketika saudara angkat pujian dan penyembahan dan saudara percaya, saudara akan disembuhkan. Tidak perlu saudara ditumpang tangan, tidak perlu diadakan altar call untuk saudara maju. Tetapi ketika saudara percaya dalam nama Yesus, di dalam penyembahan saudara, saudara dapat disembuhkan. Ketika saudara datang dengan masalah, saudara datang dengan pergumulan yang hebat, dengan beban, dengan depresi dalam hidup saudara. Ketika saudara memuji menyembah Tuhan, saudara dapat pulang dengan membawa kelegaan daripada Tuhan. Amin ya saudara. Saudara harus percaya. Karena kejadian-kejadian yang dahsyat di dalam Tuhan tidak perlu dengan manifestasi yang luar biasa. Tetapi di dalam kesederhanaan ketika dengan percaya kita menyembah, memuji Tuhan. Setitik air matamu berharga di hadapan Tuhan. Tuhan lihat hati saudara. Dan saya berdoa nanti ketika kita angkat pujian nanti setelah khotbah selesai. Saudara kita betul-betul datang kepada Tuhan. Menyembah Dia. Dan percayalah sesuatu yang besar akan Tuhan nyatakan dalam hidup saudara.
Yang ketiga, yang terakhir, bahwa hidup dalam penyembahan itu akan mengubah perspektif kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam penyembahan, saudara, kita akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kita akan melihat segala sesuatu dengan perspektifnya Tuhan, bukan lagi dengan cara pandang kita. Kita menjadi apa? Menjadi orang-orang yang lebih peka terhadap apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Hati kita akan menjadi lebih terbuka untuk apa? Untuk menerima petunjuk dan menerima arahan daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena bagi Tuhan, kepada siapa kita sembah itu jauh lebih penting daripada di mana kita menyembah. Jadi bukan persoalan saudara menyembah di gereja atau di mana saudara. Tetapi bagi Tuhan, kepada siapa kita sembah, yaitu kepada Dia. Itu yang lebih utama dan lebih penting kepada Tuhan. Karena penyembahan kita akan mengubah paradigma kita. Penyembahan kita kepada Tuhan akan mengubah perspektif kita dalam memandang sesuatu. Ketika kita menyembah Tuhan, mungkin kita datang dengan pesimis karena kita sedang punya masalah. Tetapi ketika kita menyembah Tuhan, saya saja tadi dengan pujian yang tadi, mengingat kebaikan Tuhan, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Saya bisa meneteskan air mata dan berkata, Tuhan betul kau baik, Tuhan betul kau dahsyat. Kita harus fokus kepada cara, itu yang salah saudara. Ada banyak orang merasa mereka bertumbuh ketika mereka datang kepada gereja dengan mungkin peralatan atau fasilitas yang baik. Dan mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Itu adalah sarana penunjang. Tetapi kalau saudara tidak punya fasilitas yang baik pun tidak menghalangi kita untuk datang sama Tuhan. Ada banyak orang fokus kepada manifestasi ketika ada perkara-perkara yang dahsyat. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dalam kesederhanaan. Dia melihat hati saudara. Saudara datang dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Maka kita akan melihat ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Seorang bernama Jack Hayford. Jack Hayford berkata, worship changes the worshiper into the image of the one worship. Bahwa penyembahan merubah para penyembah itu menjadi keserupaan dengan siapa yang mereka sembah. Ketika kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, kita akan menjadi serupa dengan Kristus dari ke hari ke hari. Kita diubahkan Tuhan. Saudara pulang dari tempat ini dengan penuh masalah. Masalahnya tetap ada saudara. Tetapi bagaimana saudara dapat memandang persoalan itu dan berkata, persoalanku boleh besar, tetapi Tuhanku lebih besar dari setiap masalah dan persoalanku. Mungkin aku punya sakit penyakit, tetapi aku dapat melihat bahwa Tuhan izinkan itu terjadi. Karena bersyukurlah saudara, karena persoalan, masalah, pergumulan itu biasanya memberikan kita kesempatan untuk melihat kuasa dan kemuliaan mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Teman saya baru saja kehilangan anaknya 2 hari lalu. Anaknya usia 14 tahun saudara. Dalam 2 bulan saja terdeteksi ada kanker di rongga dada. Dia selalu WA saya, bantu doa. Mereka tinggal di Sumba, tetapi dokter merujuk supaya ke Bali karena rumah sakit di sana bisa dilakukan kemoterapi. Dia selalu kirim foto anaknya dari yang masih sakit awal-awal. Lalu dideteksi, didiagnosa memiliki kanker di rongga dada. Udah langsung stadium 3 dan tidak bisa dilakukan operasi karena harus di kemo karena operasi beresiko. Dari yang anaknya sehat sampai di kemo, rambutnya botak, rontok. Dadanya yang tadinya bagus sampai bengkak sebelah kiri saudara. Di belakang bengkak, tidak bisa tidur, telentang. Kesakitan gak bisa tidur. Dia selalu bilang bantu doakan, kami percaya anak kami akan disembuhkan. Saya bilang kita mendoakan yang terbaik Tuhan nyatakan dalam hidup anak ini. Kami mengasihi dia, kami tidak bisa datang melihat karena lagi di luar kota, di luar negeri. Tapi kami berdoa, percaya Tuhan kasih kesembuhan. Tetapi 2 hari yang lalu Tuhan berkata lain. Kehendak Tuhan bukanlah kehendak kita.
Tetapi kita percaya apapun yang menjadi kehendak Tuhan, anak itu sudah disembuhkan. Karena menderita saudara. Saya berdoa dan saya bilang sama dia, tetap kuat, Tuhan sudah lakukan yang terbaik. Kalau kita menyembah Tuhan, kita hidup intim dengan Tuhan, punya hubungan dekat dengan Tuhan. Kita akan melihat apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah baik. Bagi manusia, sebagai orang tua pasti gak kuat melihat anak dipanggil Tuhan di usia yang muda. Tetapi teman saya seorang gembala di Sumba ini, dia tetap berkata, Tuhan tetap baik. Kenapa? Karena dia bersyukur, dia melihat penderitaan anaknya. Dia kirim fotonya terakhir, anaknya kritis. Tetapi kita berdoa, Tuhan boleh sadarkan kembali, tetapi tidak lama besoknya meninggal. Tetapi orang percaya yang hidup selalu dalam penyembahan, punya perspektifnya Tuhan dalam hidupnya. Dia menyadari bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Tuhan buat yang terbaik dalam kehidupannya. Hidup dalam penyembahan adalah panggilan bagi setiap orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Mari pagi hari ini ambil satu komitmen untuk menjadikan setiap aspek kehidupan kita sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Saya berdoa buat jemaat GBI FOCC menjadi penyembah-penyembah yang benar, penyembah-penyembah yang hidup dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.